Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan menyenangkan Tuhan kita hari ini. Dan sebelumnya kita masuk pujian penyembahan kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami datang mengucap syukur berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan menyenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan itu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur dan kami siap mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sekali lagi dengan segenap hati naikkan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku,
Bapak Ibu Saudaraku, kita sembah Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia terlalu baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu, buat setiap anugerah-Mu, buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Janji-Mu selalu ya dan amin bagi kami umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Tiara na-na-na-na-mo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di sini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari yang merasakan pertolongan Tuhan, angkat tangan menyanyikan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pelayanan LOB Ministry pada saat ini, pada hari ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam kita menyampaikan firman Tuhan atau di dalam kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini kembali. Tuhan, Engkau mempertemukan kami dalam pelayanan LOB Ministry Tuhan, di mana kembali kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kami minta pimpinan Roh Kudus atas kami Tuhan, yang menyampaikan maupun juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama ini boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, menasehatkan kami Tuhan, agar kami bisa dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, isi hati Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat dari sorga turun atas hamba-Mu ini Tuhan, kekuatan dari sorga turun atas hamba-Mu Tuhan. Tatkala hamba menyampaikan bukan dengan hikmat manusia, melainkan dengan hikmat yang daripada-Mu dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya memberikan sebuah ilustrasi atau sebuah cerita yang memang pernah saya alami ketika saya masih berada di tempat kelahiran saya. Pada waktu itu di tepi pantai itu ada segerombolan ikan kecil-kecil itu naik ke pantai, dan pada saat itu pun juga ada banyak orang yang turun ke pantai untuk yaitu mengambil ikan untuk mereka bisa bawa pulang dan menjadi lauk pauk mereka di rumah mereka masing-masing. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika waktu itu saya turun ke pantai, saya bertemu dengan salah seorang bapak. Ternyata bapak ini sudah selesai mengambil ikan, padahal itu di pantai, di laut itu, di tepi pantai itu masih banyak ikan yang pada waktu itu banyak orang yang masih mengambil ikan itu, karena ikan itu dikejar oleh ikan yang besar, ikan kecil itu dikejar oleh ikan yang besar, sehingga ikan yang kecil itu bisa naik sampai ke tepi pantai. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lalu saya bertanya kepada seorang bapak ini, Bapak kok sudah mau pulang tidak lagi mengambil ikan yang sementara ini banyak di tepi pantai? Bapak ini terus berterus terang kepada saya bahwa ikan yang saya dapatkan ini sudah cukup untuk saya dengan keluarga saya. Ikan yang saya dapatkan ini sudah bisa mencukupi saya untuk saya bisa menikmati ya bersama dengan istri dan anak-anak saya untuk hari ini dan untuk hari besok. Lalu saya bertanya lagi, kenapa Bapak tidak mau mengumpulkan atau mengambil ikan sebanyak-banyak mungkin agar menjadi stok persediaan lebih banyak lagi untuk menjadi lauk pauk Bapak. Lalu dia dengan kata-kata yang membuat saya terharu, dia bilang bahwa ini cukup buat saya, biarlah orang lain pun juga bisa menikmati, bahkan juga bisa mendapatkan ikan yang sementara ini naik ke tepi pantai. Saya melihat dari sikap hati dari Bapak ini bahwa Bapak ini tidak mementingkan diri sendiri, Bapak ini tidak egois, Bapak ini tidak serakah ya. Bapak ini tidak mengambil kesempatan ya. Bapak ini bersyukur untuk apa yang dia telah dapatkan, apa yang telah Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan bagi dia. Bapak itu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan hari ini
kita akan belajar bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-35. Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Burung puyuh, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca barusan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya yaitu memberikan tema yaitu melihat sebuah persoalan dengan sikap hati yang benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengambil atau melihat dari ayat yang ke-33 ini, dikatakan di situ bahwa selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Bapak ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu. Kira-kira ada 600 orang ya, yang dipimpin oleh Musa, membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saya waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, khususnya tadi di dalam ayat yang ke-33 ini, mengapa sampai Tuhan itu marah terhadap mereka? Mengapa sampai Tuhan itu marah terhadap bangsa ini? Ya. Dikatakan bahwa maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di sini bahwa Tuhan memberkati mereka dengan daging, dengan burung puyuh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa sebelum mereka kunyah daging tersebut, ya, daging itu masih ada di mulut mereka. Lalu Tuhan bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Saya melihat di sini bahwa apa sih yang menjadi kesalahan bangsa ini? Bukankah wajar mereka meminta sesuatu kepada Tuhan pada waktu itu untuk mereka makan? Karena kalau kita perhatikan bahwa bangsa ini mereka dipelihara Tuhan pada saat mereka berjalan keluar dari tanah Mesir dan berjalan menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka itu. Tuhan memelihara mereka dengan makan roti mana. Bukankah bangsa ini mereka ya wajar untuk mereka minta sesuatu dari Tuhan berupa daging untuk yaitu mereka bisa makan. Dan memang Tuhan yaitu memberikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, itu Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi yang menjadi persoalan, mengapa
pada saat mereka yaitu memakan daging puyuh ini, masih ada di dalam mulut mereka, belum sempat dikunyah, Tuhan sudah memukul mereka. Tuhan murka terhadap mereka. Ternyata inilah yang menjadi persoalan. Apa sih yang menyebabkan sehingga murka Tuhan itu turun atas mereka? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam yaitu Bilangan pasal yang ke-11, dikatakan di situ bahwa ayat 4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang merah, bawang merah, dan bawang putih. Ayat 6, tetapi sekarang kita harus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Maka di dalam ayat yang ke-18 dikatakan dari pasal yang 11 ini, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitukah baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bapak ini dikasih Tuhan, ternyata yang menjadi persoalan di sini, sehingga Tuhan murka terhadap bangsa ini. Ketika daging itu masih ada di mulut dan belum sempat mereka kunyah, Tuhan sudah menghukum mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena di dalam mereka menyikapi suatu persoalan, mereka itu bersungut-sungut. Mereka itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Dan akhirnya pada suatu tindakan, bukan saja mengeluh kepada Tuhan, bukan saja mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tetapi mereka menolak Tuhan. Mereka menolak Tuhan di sini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mereka membanding-bandingkan, mereka membeda-bedakan bahwa lebih enak di Mesir, lebih enak makan di sana, lebih enak makan di sana, lebih nyaman, gratis. Jadi mereka membeda-bedakan, mereka membandingkan, artinya bahwa mereka menolak Tuhan pada waktu itu. Di mana Tuhan telah memelihara kehidupan mereka, Tuhan telah menyertai mereka, seharusnya di situ mereka perhatikan. Ketika Tuhan melepaskan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah-tanah Kanaan, di situ Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Tuhan menuntun mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberi makan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini suatu hal yang sangat Tuhan tidak inginkan dari setiap anak-anaknya. Ketika kita ada dalam suatu persoalan, baiklah kita menyikapi sebuah persoalan itu dengan sikap hati yang benar. Dengan sikap hati yang benar. Jangan kita yaitu menolak Tuhan. Jangan kita mengeluh. Jangan kita bersungut-sungut ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan izinkan tekanan demi tekanan itu terjadi ada dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, bahwa kita harus menyikapi atau melihat sebuah persoalan itu dengan sikap hati yang benar. Karena di balik semuanya ini, Tuhan punya rencana bahwa Tuhan akan membawa kita untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Bangsa Israel ini Tuhan sementara menuntun mereka untuk mereka akan masuk ke tanah Kanaan, suatu tanah perjanjian yang melimpah dengan berkat Tuhan di sana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan sih, ternyata yang membuat Tuhan marah terhadap bangsa ini karena mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan akhirnya bukan hanya mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tetapi mereka juga menolak Tuhan. Mereka membanding-bandingkan,
bahwa lebih enak ya di Mesir daripada dalam mereka pada saat mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita perlu belajar, disinilah kita perlu perhatikan dan mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Di situ dikatakan ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari seberang laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Dari ayat yang kita baca ini, kita perhatikan bahwa janji Tuhan itu kepada umatnya itu tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan berjanji untuk memberikan berkatnya, pasti berkat itu Tuhan berikan. Pasti berkat itu kita terima. Berkat itu pasti Tuhan berikan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah berjanji kepada bangsa ini bahwa Tuhan akan memberikan mereka daging. Tetapi di dalam proses perjalanan mereka untuk menuju ke suatu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, di sini mereka tidak bertahan. Di sini mereka mulai memberontak terhadap Tuhan. Kapan kami bisa akan makan daging? Kapan kami bisa menikmati makanan yang enak? Sudah itu dikasih oleh Tuhan. Jadi bangsa ini sudah terpengaruh dengan bangsa lain, karena di situ dikatakan bahwa orang-orang bajingan ini adalah orang-orang di luar bangsa Israel pada waktu itu ketika Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir melalui Musa. Ada orang-orang yang pada waktu itu bersama dengan mereka itu mengikut keluar dari tanah Mesir. Dari orang-orang bajingan inilah yang mempengaruhi bangsa Israel sehingga mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Mereka punya Tuhan yang selalu menuntun mereka dan memelihara hidup mereka di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa inilah sikap hati yang salah ya, di dalam menyikapi sebuah persoalan. Mereka melihat sebuah persoalan itu besar, lebih besar daripada kuasa Tuhan yang telah menuntun mereka, menyertai mereka, memelihara mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi kalau kita perhatikan, lalu bagaimana sikap hati kita atau melihat sebuah persoalan yang Tuhan izinkan dengan memiliki sikap hati yang benar? Kita perhatikan di dalam yaitu Mazmur pasal yang ke-13. Kita perhatikan yaitu apa yang Daud alami dan apa yang sikap apa, tindakan apa yang Daud dia lakukan. Dikatakan situ dalam Mazmur pasal 13 ya, doa kepercayaan untuk pemimpin buduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menahan kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyang. Kita perhatikan dari ayat yang kedua dari Mazmur pasal 13 ini sampai dengan ayat yang kelima, kita perhatikan di sini bahwa Daud ya, dia mengalami suatu persoalan dalam kehidupannya di mana musuh-musuhnya di situ mereka meninggikan dirinya untuk mau apa? Menyerang Daud, mau untuk membinasakan Daud. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-6 di sini kita melihat
Ketika Daud dia diperhadapkan dengan masalah itu, dia mengalami tekanan-tekanan sehingga dia berkata, Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Saya akan merasakan di dalam setiap tekanan dihadapi, persoalan dihadapi, dia merasakan seolah Tuhan melupakan dia, seolah Tuhan meninggalkan dia. Tetapi di ayat yang ke-6 kita perhatikan bagaimana Daud dia melihat sebuah persoalan itu dengan sikap hati yang benar. Dalam ayat 6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di dalam ayat 6 ini sebuah statement atau sebuah ungkapan yang Daud nyatakan di depan Tuhan. Persoalannya belum selesai, tetapi dia di ayat yang ke-6 ini, di tengah-tengah persoalan yang dihadapi, tekanan mana musuh-musuhnya ingin mau membinasakan dia, Daud berkata gini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Daud tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Daud menyikapi sebuah persoalan dengan pikiran yang positif. Daud dia melihat sebuah persoalan itu, dia percaya bahwa Tuhan yang dia imani, Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tetap menyertai dia. Dan dikatakan di dalam ayat ke-6 selanjutnya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Daud dia percaya bahwa di tengah-tengah tekanan himpitan, musuh-musuh mengejar dia, dia percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan dia. Tuhan pasti melepaskan dia dari segala yaitu intimidasi dari musuh-musuhnya. Dan seterusnya dikatakan ketika dia ada di dalam masalah tekanan itu, Daud dia mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia mau tetap menyanyi untuk Tuhan karena dia percaya bahwa di tengah tekanan-tekanan yang dia hadapi, dia yakin sungguh bahwa Tuhan tetap senantiasa berbuat baik kepada dia. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca dan kita renungkan, bagaimana kita bisa melihat sebuah persoalan ya dengan sikap hati yang benar. Ketika kita ada di dalam tekanan, kesulitan saat ini yang kita hadapi, memilikilah hati seperti yang Daud, yang dia tetap percaya, dia tetap setia, dia tetap yakin, dia tetap bersyukur, dia tetap berkata dan berucap bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepadanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dua hal yang boleh kita renungkan pada saat ini. Mari milikilah sikap hati yang benar ya, ketika persoalan itu kita hadapi. Jangan kita menolak Tuhan, jangan kita bersungut, jangan kita mempersalahkan Tuhan. Tapi di tengah-tengah persoalan kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tetap berbuat baik karena Dia adalah Allah yang setia, yang terus menuntun kita, membawa kita ke suatu tempat yang telah Tuhan janjikan, membawa kita untuk kita boleh menikmati berkat-berkatnya Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Tolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, Bapa, tolong kami supaya kami boleh melihat sebuah persoalan dengan sikap hati yang benar. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah situasi tekanan yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Jauhkan daripada kami ketika kami menghadapi suatu masalah, kami mengeluh, kami bersungut, bahkan kami menolak akan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami agar kami tetap teguh kuat di dalam Engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Engkau berada, sebelum
Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, memberkati kita semua mulai hari ini terus kekal sampai selamanya.